Baik, video sebelumnya kita sudah berhasil memasukkan order ke dalam table ya. Nah, video sekarang kita akan menghandle card-nya ya, handle card. Kita akan menghitung 5 top produk dan 5 top kategori. Nanti kalau mau ditambahin 10 juga boleh. Semua 10 kayak mau berapa juga boleh ya. Cuman saya di sini hanya 5 top aja biar lebih enak. 5. Oke, kita akan langsung masuk ke codingannya. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke codingannya, ada yang perlu diinstal, itu namanya npm recharge. npm recharge. Ini baru diupdate tuh bulan Mei. Silakan langsung di kopas, kemudian diinstal di ini yang tadi ya. Oke, kita masuk dulu ke dashboard, ke chart ya. Silakan install di kliennya ya. Saya tambahkan dulu di sini. cd client. Kemudian kita akan install di client. Oke, kita tunggu dulu sampai proses instalasinya selesai. Oke, proses instalasinya selesai. Ini kita tutup lagi aja. Oke, sekarang kita akan menghandle chartnya. Kita akan buat file cardnya ya. Card chart. chart.jsx ini RAFCE. Oke, terus kita save dulu. Kita akan import ke sini. Terus kita save. Harusnya sudah masuk ya. Seperti ini. Nah, untuk melihatnya dokumentasinya silakan dibuka di homepage. Terus dokumentasi ini dia. recharge.org. Ya, di sini ada guide-nya juga bisa dibaca. Ada API-nya. Ya, kalau mau dibaca tuh. Ya, terus kita mau menggunakan bar ya. Yang bar chat aja. Wah, kalau kita lihat example-nya aja, kita lihat example-nya. Ini line area kita masukkan ke simple bar chart aja ya. Simple bar chart. Nah, jadi seperti ini. Tapi kita nanti bentuknya begini ya. Tapi nyetak nggak page A. Misalkan nama produknya apa, terus yang unit terjualnya berapa, gitu. Kita ambil 5 aja. Ya, atau di sini juga ada nih modelnya seperti ini. Atau kita ambil kayak gini aja ya, yang gampangan ya. Oke, kita akan ambil modelnya seperti ini. Atau yang ini, ya terserah ya, yang mana aja. Yang penting dia bisa menampilkan data yang kita mau, gitu aja. Oke, kita langsung, ini kita tutup aja. Ini juga kita tutup, ini kita tutup. Adminnya sekarang tutup aja dulu ya. Tutup dulu, kita akan buat card-nya sekarang. Masuk ke sini dulu. Tapi sebelum masuk ke card, ada yang perlu kita rubah. Pertama, di card itu kita butuh nama produk, terus kategori produk ya, terus kuantitas yang dibelinya. Kalau kita lihat di mana? Di sini ya. Kalau kita lihat di sini ya. Di sini sebentar. Di produk. Nah, di sini produknya dia belum belum terpopulate, jadi kita harus populate dulu produknya. Kemudian di kuantitasnya kita sudah dapat ya. Nanti kita akan ambil nama produk sama kategori produk dari produk.id, kemudian kita ambil kuantitasnya berapa untuk setiap produk. Itu. Ini kita kecilin aja dulu sebentar. Kita kecilkan, terus kita ke konsol. Get my order ya, di sini kita harus tambahkan di sini titik populate lagi karena kita akan mau populate si produk ID-nya. Populate. Oke, pastinya apa? Path-nya itu produk ya. Produk. Terus kita populate lagi, populate. Yang kita populate itu path dari
produk produk ID, terus modelnya itu adalah produk. Jadi kalau kita lihat di order.js modelnya, di sini kita akan populate si produk spec-nya ini. Kemudian di dalamnya kita akan kita akan populate lagi si produk ID ini, gitu ya. Balik lagi ke sini, terus kita save. Kemudian coba di Postman, karena ekstensi Postman saya error ya, jadi saya sudah buka Postman-nya ini. Nah, ini kalau sebelum populate, dia masih seperti ini, ya masih seperti ini bentuknya. Jadi produk ID-nya belum terpopulate, tadi kita udah coba untuk populate. Terus kita send, nanti dia akan berubah seperti ini. Produk ID-nya akan menampilkan detail dari produknya, gitu ya. Jadi kalau produk ID-nya ada 2, ya berarti ada 2 di dalamnya tuh produknya. Seperti itu. Oke, gitu ya. Udah berhasil populate, jadi nih Postman-nya tutup aja. Mungkin nanti di video berikutnya saya akan benarkan dulu ekstensi Postman saya nih. Aduh, nggak tahu kenapa tiba-tiba error. Oke, kita tutup aja dulu, ordernya kita tutup dulu. Kemudian di komponen card kita akan harus punya data ordersnya, data pesanannya yang akan kita pas dari komponen dashboard lewat properties ya. Kita akan pas lewat properties, ordersnya kita pas orders gini ya. Terus kita save. Harusnya ordersnya udah masuk ke komponen si cards ini. Pertama, yang harus kita lakukan itu kita harus menentukan dulu produk salesnya apa sama kategori salesnya apa. Jadi sebelum kita bikin gambar cardnya, kita akan ngambil datanya. Ya, jadi biar datanya tampil seperti ya hilang. Sebentar kok hilang ya. Record. Karena kan kita cuma butuh ngambil nama produk sama kuantitas produknya kan, atau kategori sama kuantitas kategorinya. Itu harus kita ambil dulu datanya. Sedangkan di sini di data kita itu banyak banget datanya yang harus kita sebentar, order API ini ya. Ini sebentar, kita hapus dulu, kita refresh dulu ya. Oke, kita refresh dulu, kita inspect, kita ambil redux-nya. Oke, kita lihat dulu di sini order API, query-nya. Mohon maaf ya, di sini ada yang lagi belanja, jadi agak sedikit ribut di belakang. Oke, kita ambil produknya, kemudian lihat produk ID. Nah, di sini kita akan mensortir semua. Yang kita ambil hanya apa coba? Hanya produk kategori sama produk name-nya aja. Jadi yang lainnya nggak kita ambil. Gitu. Jadi kita perlu menyisihkan banyak. Oke, kita akan coba dulu di sini. Pertama, seperti biasa yang sudah saya ajarkan di order ya. Di order kita akan membuat objek kosong dulu. Kita buat produk sales ya, produk sales. Kita buat empty objek dulu ya, terus juga sama kategori sales kita buat empty dulu. Nah, kemudian kita akan isi setiap kategori sale dengan produk sale dengan kategori sale itu dengan order ya. Berarti kita akan mengatasi ordernya, order.for each gitu. For each order. Mana tadi? Nah, gini aja. Kemudian order dot products. Nah, order dot products jangan sampai lupa ada di products nih. Setiap products ini kita ambil products. Kita for each lagi. Kita ambil lagi produknya.
Kemudian kita ambil cons product name. Kita ambil product name-nya, itu ada di product name gitu ya. Product product id dot name gitu ya. Terus kita salah. Product name, terus kita ambil lagi kategorinya. Kategori terus product id dot kategori. Kemudian kita ambil kuantitinya. Cons quantity, bukan product dot quantity tapi product dot quantity. Jadi kalau kita lihat yang kita ambil produk quantity itu di mana ya? Kita tutup dulu datanya. Salah. Di mana? Ini order products yang kita ambil itu ini nih, quantity ini. Ya, jadi product dot quantity. Oke. Kita udah ngambil setiap product name, setiap produk kategori sama setiap produk quantity. Udah gitu, kita akan masukkan ke product sales ini. Kita akan if ya, kalau produk sales-nya masih kosong ya, product sales dengan product name masih kosong gitu ya, kita akan buat tadi masih kosong ya, kita akan buat product sales product name 0 gitu ya. Dia initial state-nya 0 dulu. Udah gitu baru kita tambahkan product sales product name. Ini masih ingat ya, kan kita mau update si product sale ini, kalau mau gitu ya, sama dengan product sales terus product name ditambah gitu ya, ditambah quantity. Artinya kalau produk sales-nya itu nanti kuantitasnya masih kosong, ini masih kosong, ya dibiarin masih kosong, kita akan tambahkan dengan kuantitas ini gitu. Tapi karena ini kepanjangan ya, ini kita hapus. Ini udah pernah saya jelaskan ya di video sebelumnya. Jadi kalau yang belum nonton video sebelumnya silahkan ditonton lagi. Nah, jadi kita akan mengisi si produk sales dengan nama produk yang sudah kita tentukan, kuantitasnya berapa gitu. Oke, terus kita akan masukkan kategorinya. If kategori sales dengan kategori gitu ya, sama kategorinya, maka kita akan buat kategori salesnya 0, kemudian kita akan update kategori sales kategori plus quantity. Ini ya, quantity. Oke, kita udah dapetin nama produk, kategori sama quantity-nya. Kita udah update objek produk sales sama produk kategori sales. Jadi nanti di dalamnya di produk sales itu ada nama produknya sama kuantitas yang dibelinya berapa. Gitu ya. Kemudian si kategori salesnya juga nanti ada nama produknya, nama kategorinya apa. Kategorinya apa gitu ya, nanti kuantitas yang dibelinya itu berapa. Oke, kita udah mengambil data itu, sekarang kita akan masukkan kita akan ambil 5 produk karena kita di sini cuma ada 4 pesanan ya, jadi masih keambil semua. Jadi nanti kalau kita lebih dari 10 atau 15 nanti ke depannya pasti yang diambil hanya 5. Jadi kita akan hitung dulu ya. Top produk. Kita ambil top produk, 5 top produk. Dari objek entry, ini juga udah saya jelaskan ya, objek.entry dari product sales ya, kita akan ambil product sales, kemudian kita short. Di short itu nah ada A plus B ya, B1 B1 gini ya. Jadi maksudnya dia akan sortir produk mana yang paling terbesar ya, dari yang paling banyak. Misalkan produk A dia unit yang terjualnya 10, terus produk C unit terjualnya 5, berarti yang didahulukan yang 10 dulu baru 5. Jadi pokoknya diurutkan
dari yang besar ke kecil gitu ya. Setelah itu kita slice, kita akan ambil dari 5. Jadi kita ambil 5 produk. Setelah diambil 5 produk, baru kita map. Ya, kita salah. Kita map kita map dengan mengambil nama ya, nama produknya dan salesnya, salesnya sama dengan, nah ini ya, seperti ini. Terus kita ambil name terus sama salesnya seperti ini. Jadi kita udah ngambil nama produk dengan kuantitinya ya, sebanyak 5. Udah gitu diurutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Udah, ini top produk. Terus kita ambil di sini, jangan top produk lagi, kita ambil top kategori gitu ya. Terus di sini diganti jadi kategori sales. Sisanya sama, kita save dulu. Nah, sisanya sama ya. Kasih spasi di sini biar enak. Oke. Kita akan coba log ya. Kita akan coba log top produk sama top kategori itu nanti bentuknya seperti apa. Harusnya bentuk yang saya bayangkan itu ada nama produknya, kemudian unitnya berapa. Kategorinya, unitnya itu berapa. Oke, kita akan coba dulu masukkan itu ke dalam variabel const data produk gitu ya. Data produk sama dengan produk. Kemudian const data kategori sama dengan top kategori. Ini kurang nih S. Terus kita log, console log data produk dulu. Data produk sama console log data kategori. Terus kita save. Kita akan cek dulu di sini. Ini udah ada nih. Nah, ini jadi bayangan saya. Jadi kalau data produk itu ada nama produknya apa, kemudian sales yang terjual itu berapa, gitu ya. Kemudian yang kategori juga sama, nama kategorinya baby, salesnya berapa. Jadi diurutkan. Nah, ini diurutkan dari 3, 2, 1 gitu ya. Jadi karena kita baru berapa produk yang belinya ya. Jadi belum sampai ada 10 produk gitu. Nanti kita akan coba lagi. Jadi kita udah memiliki datanya ya, data salesnya, salesnya, data produknya, sama data salesnya. Saya bolak-balik mulu ya. Jadi coding sambil ngomong itu agak sulit juga ternyata. Oke, saya ulangi, saya jelaskan di sini ya. Pertama, kita akan passing data ordersnya. Kemudian kita akan buat empty object untuk produk sales sama kategori sales. Jadi kita akan ambil nama produknya dengan kuantitasnya berapa. Atau saya sebut di situ adalah sales nih ya, sales. Gitu. Nah, terus kita ambil juga kategorinya apa, kemudian salesnya juga kita ambil berapa di sini ya. Kita lihat salesnya berapa. Kemudian kita akan melacak ya semua produk name. Kita ambil produk id.name. Kenapa product.id.name? Karena produk ID-nya sudah kita populate. Jadi kita ambil name-nya, nama produknya, kemudian kategorinya, kita ambil kategorinya, kemudian kuantitasnya, kita ambil kuantitasnya. Di sini, kalau produk sales-nya itu nggak ada, maka produk sales dengan nama produk, dia 0. Ya, kalau dia produk sales-nya sudah terisi, objeknya sudah terisi, maka si produk name-nya itu akan ditambahkan dengan kuantitasnya. Sama seperti yang di bawahnya. Terus di bawahnya kita akan mensortir ya dari yang paling terbesar dari yang kecil. Udah gitu kita ambil 5 produknya. Dikarenakan kita belum punya 5, baru nyampe 3 produknya. Jadi yang ambil cuma 3. Kemudian kita akan map berdasarkan nama dengan sales. Ya, hasilnya seperti ini. Nama produknya apa, salesnya apa. Gitu ya. Terus kita akan masukkan ke dalam bar. Ya, ke dalam chart bar. Oke. Sekarang kita akan lihat di sini. Ya, di chart ini kita akan yang atasnya misalkan itu adalah top 5 produk gitu ya. Maka kita akan buat di sini grid. Kita pakai grid lagi ya. Grid. Terus control
container aja. Terus kita buat lagi di sini grid. Kita buat misalkan top produk gitu ya. Top produk ini. Kita kasih item dulu. Terus MD kita kasih langsung aja 12. Jadi dia akan mengambil satu baris gitu ya. Terus ini kita ambil lagi. Di sini top kategori. Top kategori. Terus kita save. Kita cek dulu di sini. Nah, di sini ada top kategori sama top produk sama top kategori. Baru kita akan buat si barnya. Pertama, kita harus ngambil data bar chartnya ya. Nih, kita lihat dulu di sini. Nah, kita akan ngambil di sini ada bar chart, terus bar, y-axis-nya, terus x-axis, kalau y itu ke atas ya, x-nya ke samping, terus kita pakai tooltip. Tooltip itu buat ininya nih, buat ini tuh ada page-nya. Jadi ketika diklik barnya muncul itunya apa namanya, judul-judulnya. Terus kita ambil legend, kita ambil apa lagi? Oke. Kalau mau dicoba dulu, silahkan dicoba di code sandbox gitu. Ya, kalau mau dicoba ya silahkan gitu. Oke, kita akan langsung aja. Nanti kalau ada yang mau nyoba, silahkan di code sandbox, di mana yang paling cocok, yang kalian mau gitu di sini. Kita lihat nanti. Misalkan ya, indeks. Mana nih indeks? Oh, ini pakai TypeScript ya. Pakai TypeScript, kita lihat di sini tuh ya. Bar chart-nya, nih legend-nya kalau kita hapus, misalkan. Nah, kita harus diedit dulu ya, nggak apa-apa. Kita akan coba di punya kita. Kita ambil dulu yang top produk dulu ya. Kita akan masukkan tadi apa? Oh ini, aduh sebentar nih. Kita akan import. Pertama tadi bar chart ya. Bar chart kita ini dulu dari form namanya recharts. Oke, kita ambil bar chart. Kemudian bar, bar, kemudian X axis, kemudian Y axis. Kita ambil, kemudian ada create creation grid, kemudian kita pakai tooltip, kemudian pakai legend. Ini, jadi kita butuh 3 ini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita butuh 7. Baru kita masukkan ke produk, ke top produk. Aduh, capek ya sambil ngomong itu. Oke, baru kita akan masukkan bar chart-nya. Bar chart. Nah, bar chart-nya kita close gini. Kemudian bar chart-nya kita tentukan dulu width-nya itu berapa. Width-nya misalkan saya mau 500 saja. Kemudian height-nya saya kasih 250 misal ya. 50. Kemudian datanya apa? Datanya itu adalah top produk. Baik. Datanya top produk. Kita lihat di sini ya. Nih, kita lihat di. Nah, ini kalau mau pakai responsif boleh. Pakai bar chart tuh. Datanya data itu yang ada di sini. Nih ya. Karena data kita itu adanya adalah top produk. Nah, mau pakai margin juga boleh, terserah. Ini, terus kita masukkan ininya. Artisan grid. Bener gak? Artisan grid, oke. Stroke dash array. Ini ya kita buat 3. Nanti kita lihat artisan itu apa sih. Nah, kita ikutin aja yang ini. Kita ikutin aja dulu, kemudian kita masukin x-axis-nya. Ini kalau lihat x-axis itu name, berarti ini ya.
Ya, X itu dia horizontal, kalau Y itu vertikal ke atas, gitu ya. Kita ambil tadi apa namanya? X axis. X axisnya data key name ya. Name. Kan kita ambil ini name, ya kan? Name. Oke, X axisnya udah, baru Y axis. Kita tutup aja. Kita kasih tooltipnya. Tooltip, udah nggak usah. Terus legend. Terus barnya. Kita masukin barnya sekarang. Oke, barnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, barnya itu data key. Data key-nya ada dua ya. PV sama UV ini. PV sama UV ini. PV sama UV. Karena kita cuma punya satu, ya kita ambilin aja. Yaitu data sales-nya ini ya. Sales-nya kita ambil. Kita masukkan ke bar itu. Ke bar sini, data key-nya itu adalah apa tadi? Sales ya. Datanya sales. Oh, ini data key-nya nggak usah pakai ini. Data key yang pertama itu ya axis-nya salah mulu. Y axis-nya nanti nama di sini berarti nama produknya. Kemudian Y axis-nya itu adalah data sales-nya gitu. Kemudian kita kasih warna fill ya. Di sini mau dikasih warna juga boleh tuh ya. Bisa pink, jadi ketika diklik dia berubah jadi pink. Terserah itu. Fill saya kasih warnanya 82 CA9D. Terus kita save. Kita cek dulu berhasil atau enggak. Nah, seperti ini. Ya, ini saya nggak mau datanya seperti ini ya. Saya pengennya bilangannya bulat gitu ya. Oke, sebentar. Kita akan coba dulu. Ini karena barangnya cuma ada apa namanya? Cuma ada 3 ya. Jadi kelihatannya gede-gede banget gitu. Kalau tingginya dirasa kurang juga boleh dikasih tinggi misalkan jadi 350. Nah, seperti ini. Ini kalau ada 5 kan agak pas jadinya, agak pas. Oke. Baik, kayaknya cukup sampai di sini untuk ininya. Saya baca-baca dokumentasinya juga ini belum ada apa namanya, nggak bisa dibulatkan gitu ya. Jadi harus seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Tapi ketika kita klik barnya dia muncul salesnya berapa gitu ya. Jadi lebih jelas juga sih. Nggak apa-apa lah ya. Gitu 1, 2, 3. Oke, kalau nggak mau ada gridnya ya, kalau nggak mau ada gridnya, misalkan kita buang aja si ininya nih, partisan grid. Terus kita save. Nah, gridnya nggak ada. Cukup kan? Oke, sekarang kita akan copy lagi dari sini ya, bar chart ini ke sini. Kita masukkan top kategori gitu ya. Top kategori name sales sama ini. Terus kita save. Kita cek sekarang. Nah, ini dia tuh. Dia udah muncul ya. Produknya baby yang paling tinggi, terus outdoor, terus health gitu. Nah, ini sepertinya udah selesai dari sini. Cuma nanti kalau kita punya 5 produk sih agak lumayan ya. Kalau nggak mau 5 produk gitu ya, kita tambahkan misalkan 10 produk. 10 produk. Berarti kita harus punya datanya lebih dari 10 biar hasilnya ketahuan. Ya, terus kita save. Terus ini si konsolok kita buang aja. Ya, terus kita save, lihat di sini. Nah, oh ya, kita belum kasih nama ya, lupa. Kita kasih nama dulu di sini, kita kasih typography aja. 5 produk teralis gitu ya. Salah. 5 produk terlaris. Kita kopas, pindahin ke bawahnya. 5 kategori produk. 5 kategori produk terlaris. Ini. Terlaris. Oke, terus kita save. Akan cek di sini 5 produk terlaris sama 5 kategori produk terlaris. Kita lihat sini. Oke, ini ada box sedikit masalah juga nih kalau kita lihat di sini ya.
Jadi ada box di sini yang dia kita offside gitu ya. Jadi berarti ada yang salah di dashboard kalau nggak salah. Nih di box admin ini kita hapus aja, bro. Hapus, terus kita save, kita cek. Nah, nggak ada kan? Save. Oke, terus kita lepaskan. Ya, 5 produk terlaris sama 5 kategori produk terlaris. Cuman di sini ada ini nih. Ada apa? Kita kasih jarak sedikit ya. Kita kasih jarak sedikit, kita kasih di sini aja ya. MB kita kasih 2. Margin button. Margin button. Oke, padding margin button. Lah kok nggak kelihatan margin buttonnya? Sebentar. Ini kenapa nggak kelihatan? Kita kasih 8 dulu. Oh, ini udah. Biarin lah. Gini dulu aja ya. Sip. Cukup dulu segini. Jadi kita sudah berhasil mencari 5 produk terlaris itu apa, kemudian 5 kategori produk terlaris gimana sih tulisannya? Terlaris. Salah ya? Nggak salah juga nih. Terlaris gini harusnya. Terlaris. Terus kita save. Udah ya. 5 produk terlaris. Oke, kalau ini masih kurang besar gitu, kita kasih aja di sini variant kita kasih H6 biar nggak terlalu besar juga. H6 terus ini juga kita kasih H6. Loh, kenapa di sini saya ya tadi ini ya buat log ya. Ini kita hapus saja. Kita save. Oke, 5 produk terlaris, 5 kategori produk terlaris. Kita berhasil. Kita juga nanti sudah mengambil 10 produk, jadi nanti kalau 10 produk kayaknya sih enak dilihat gitu ya, jadi nggak terlalu besar seperti ini. Kalau nanti 10 produk juga nggak beres, ya masih kelihatan acak-acakan, ya tinggal dicari lagi gimana solusinya. Oke, kemungkinan kita cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jadi kita sudah berhasil mencari, wait. Ini kenapa jadi begini? Karena kita menghilangkan tinggi di dashboard. Berarti kita butuh tinggi di data ya. Kita lihat dulu datanya, layoutnya ya. Kita cari dulu sebentar. Layoutnya berarti kita harus berikan layoutnya nih. Layoutnya kita harus kasih tinggi, yang tadinya tinggi 15%, kita kasih tingginya misalkan 80 px gitu. Nah, seperti ini. Berhasil ya, 80 px. Kalau kurang besar, kita kasih 120. Kegerian coy, 1 saja. Cukup segini. Oke, cukup sekian di video kali ini. Terima kasih. Untuk video berikutnya kita akan ke pelanggan ya, Kita akan memfetch data user di sini semuanya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.